lanjutan. Oke, kita langsung bahas saja soal nomor 1. Ini soal tentang operasi hitung yang sering keluar. Nah, sekarang eh, saya jelaskan soal nomor 1 dulu. Ketika ada soal pecahan, ya, kemudian ada pembagian, perkalian dan pengurakan, diutamakan pembagian dan perkalian. Baru nanti penjumlahan dan pengurangan. Oke, kita kerjakan langsung. Yang pertama, 7,5. Ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 7 kali 2, 14, tambah 1, 15 per 2. Nah, 5 ini saya ubah menjadi 5/1. Maka pembagian wajib diubah menjadi perkalian. Dan dibalik 1/5. Ditambah. Nah, ini bisa langsung dicoret nih. 8 sama 4, 2. 3 kali 2, 6. Dikurangi 1/8. Oke, kita lanjut. 15 sama 5 bisa dicoret. Ketemulah 3 ya. 3/2 ditambah 6 dikurangi 1/8. Nah, sekarang kita kerjakan operasi pecahan dengan pecahan. 6-nya kita biarkan. 6 ditambah 3/2 dikurangi 1/8. Kita kerjakan ini. 6 ditambah, kita samakan penyebutnya 4. Bukan 4 ya, 8. Yang ini berarti dikali 4, yang atasnya dikali 4. Ketemulah 12. Nah, karena ini sudah 8, berarti dikurangi 1. 6 ditambah 11/8 ya. Nah, 11/8 kita ubah menjadi pecahan campuran, jadinya 1/3/8. 6 tambah 1, bilangan bulatnya dijumlah, jadinya 7/3/8. Kita tahu di pecahan istimewa, 3/8 sama seperti 0,375. Berarti kalau dibuat jadi desimal, ini menjadi 7,375. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Ini dihafalkan ya. Nanti di bawah ada. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Masih tentang pecahan campuran. Nah, kita utamakan perkalian dan pembagian. Ini yang di dalam kurung kita kerjakan. Nah, kalau sudah dikurung, ya, yang di luar kurung boleh dikerjakan. 69 sama 20. 69 tambah 20 ketemulah 89. Dikurangi. Nah, sekarang yang di dalam kurung kita kerjakan. 112 dikali 11/12. Nah, ini diubah menjadi perkalian. Dikali 15/11. Kita coret-coret. Eh, 11 dengan 11 habis ya. 112 dibagi 12. Kita bagi ya, 112 dibagi 12. Atau ini, 15 dengan 12 dulu bisa. Dibagi 3, 5. Dibagi 3, 4. Nah, sekarang 112 dengan 4. Dibagi 4, ketemu 28. Dibagi 4 habis. 89 dikurangi. 28 kali 5 ketemulah 140. Ya, berarti 89 dikurangi 140. Ketemunya negatif 51. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C untuk soal nomor 2. Jadi utamakanlah perkalian, ya, dikurungi. Nah, setelah dikurungi, yang di luar kurung ini boleh dijumlah. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 masih tentang pecahan campuran, tapi ini lebih kompleks lagi. Pembagian dengan perkalian, ya, kita kerjakan dahulu. 8/5 ditambah, nah ini 71/6 kita ubah menjadi pecahan biasa, jadinya 43/6. Dibagi 4,5 kita ubah menjadi pecahan, jadinya 45/10. Ditambah 3,5 jadinya 35/10. Dikali 8/3 dikurangi 2. Oke, kita lanjut. 8/5 bisa diubah menjadi pecahan campuran 1/3/5. Pembagian wajib diubah menjadi perkalian. 4/3/6 dikali, dan ini dibalik. 10/45. Nah, ini bisa disederhanakan nih. 8 sama 10 dibagi 2, 4 dibagi 2, 5. Dibagi 5, 1 dibagi 5, 7. 7 kali 4 jadinya 28/3 dikurangi 2. 1/3/5 ditambah, ini bisa kita sederhanakan, 10 sama 45.
dibagi 5, 2 dibagi 5, ketemu 9. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oh, ini bisa nih, 6 sama 2. Bagi 2, 1, bagi 2, 3. Sudah nggak bisa, kita kalikan. 4, 3 kali 1, 4, 3. 3 kali 9, 27. 28 dibagi 3 ini disederhanakan menjadi pecahan campuran. 9, 1 per 3 dikurangi 2. Oke, 1, 3 per 5. Ini kita ubah menjadi pecahan campuran. 1, 16 per 27. Ditambah 9, 1 per 3 dikurangi 2. Nah, kalau sudah, kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 1 tambah 1, 2. Tambah 9. 11 dikurangi 2, 9. Baru kita kerjakan pecahannya sendiri-sendiri. 3 per 5 ditambah 16 per 27 ditambah 1 per 3. Oke, kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK-nya ya. Ketemulah 135. Dikali 27, 81. Dikali 5, 80. Dikali berapa sebentar? 45. Jadinya 45 ya. Nah, sekarang kita jumlah. 81 tambah 80, 161. 80 tambah 81 tambah 45. 6, 206. Per 135. Nah, 206 per 135 kita ubah menjadi pecahan campuran. 1, 135 berarti 17. 171 per 135. 9 tambah 1 ketemulah 10. 71 per 135. Jadi jawabannya yang B. Nah, soal nomor 3 ini lebih kompleks daripada yang 1 dan 2. Oke, itu adalah operasi pecahan. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini, sebentar saya enter dulu. Nah, nomor 4 ini kaitannya dengan persentase. 331/3%, ya ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. 33 kali 3, 99 ditambah 1, 100. 100 per 3% itu artinya 1/100. Dari 0,15 kita ubah menjadi 15 per 100. Gitu. Nah, ini sama ini bisa dicoret nih. Coret, coret. Oke. Jadinya 1 per 3 dikali 15 per 100. Nah, eh 15 bagi 3 bisa nih 5. Jadinya 5 per 100. Ada dua jawaban. Kalau dibuat jadi desimal, mundur 2, 0,05. Atau per 100 ini bisa disingkat menjadi persen. 5%. Nah, karena yang ada 5%, berarti jawabannya yang A. Karena yang A itu 0,5. Harusnya 0,05. Begitu. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Kaitannya masih dengan persentase. 1/3 dari 66,67%. Nah, 1/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 4/3 dari... Nah, perhatikan. Eh, 66,667%. Ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini kan sama seperti 66 ditambah 0,667. Saya pecah. Di mana 0,667 itu 2/3. Nah, berarti ini bisa diubah menjadi 2/3. 66 2/3%. Gitu ya. Jadi saya ubah menjadi 66 2/3%. 4/3 dikali. Nah, 66 kali 3 198 ditambah 2 200 per 3 persen artinya 1/100. Ini bisa nih dibagi 102 dibagi 100 habis. 4/3 dikali 2/3. 4 kali 2 8. 3 kali 3 9. Nah, 8/9 kita bagi. 8 dibagi 9. 0,8872. 80 lagi berarti nanti 0,88 seterusnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. 0,888. Oke, itu eh, nomor 1 sampai 5 adalah operasi hitung matematika dasar. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Ini perbandingan kuantitatif nomor 6 dan 7. Perhatikan. Nomor 6, X sama dengan 1/9.
Y-nya adalah 9,9%. Persennya saya ubah menjadi per 100. Nah, sekarang biar ini tidak koma, yang atas saya kali 10 boleh. Maka yang bawah harus dikali 10. Jadinya 1000. Nah, sekarang cara membandingkan pecahan yang paling gampang adalah dikali selang. X seper 9, Y-nya 99 per 1000. Kita kali selang, 1 kali 1000. 1000. 9 kali 99 kita kalikan. 18 jadinya 891. Nah, ternyata 1000 lebih besar daripada 891. Artinya, X lebih besar daripada Y. Jawabannya yang A. Gitu. Oke, kita coba sekali lagi soal nomor 7. X sama dengan 1/7, Y-nya sama dengan 8/100. Nah, kita bandingkan 1/7 dengan 8/100. Dikali selang, 1 kali 100, 100. 7 kali 8, 56. 100 lebih daripada 56, artinya X lebih dari Y. Jawabannya yang A juga. Jadi cara gampang membandingkan pecahan adalah dikali silang. Oke, nomor 7 sudah selesai. Kita lanjut soal nomor 8. Nah, ini aritmatika sosial. Saya tuliskan rumus harga beli dan harga jual. Karena ini harga beli dan ada keuntungan ya. Ini perhatikan. Ini harga beli, harga jualnya adalah 240, keuntungannya adalah 20%. Nah, yang ditanya adalah harga belinya. Rumusnya sebagai berikut. Harga beli, kalau untung, 100% per 100% ditambah persen untung dikali harga jual. Oke, kita masukkan 100%. 100 ditambah untungnya adalah 20, jadinya 120%. Dikali 240.000. Persen dengan persen habis, 240 dibagi 120, satu ini 2. 2000 kali 100, ketemulah 200.000 rupiah. Nilai P-nya 200, nilai Q-nya juga 200. Maka nilai P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Ini sebentar saya ganti dulu pilihan gandengnya. Nah, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 9. Kalau tadi yang ditanya harga beli, sekarang yang ditanya adalah harga jual. Kalau diketahui harga belinya 250, kerugiannya 10%. Nah, sekarang kita cari rumus harga jual ya, 100% dikurangi persentase rugi per 100% dikali harga beli. Oke, sekarang kita masukkan 100 dikurangi ruginya 10, 100 kurangi 10, 90% per 100% dikali harga belinya 250.000 rupiah. Persen dengan persen bisa 1, 2, 1, 2. Sekarang kita kalikan 25 kali 9. 5, 4, 2, 25. 225.000 rupiah. Yang B. Nah, kebetulan Q juga 225. Maka jawabannya P sama dengan Q. Tapi tidak selalu P sama dengan Q ya. Kebetulan soal nomor 8 dan 9 nilainya sama. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Nomor 10 ini pure logika. Jadi kita perhatikan kalimatnya. Denisa berada di urutan ke-16 ya. Sedangkan Rama, jadi dari Rama berada pada urutan ke-12 dari belakang. Ya, dari belakang. Totalnya adalah 30 orang. Nah, pertanyaannya, banyak orang di antara Denisa dan Rama berapa? Nah, kita cari dari yang paling atas dulu, nomor 1. Dari atas, berarti nomor 16-nya adalah Denisa. Ya, Denisa berada pada urutan ke-16. Nah, sedangkan Rahmita kan paling belakang 30. Kalau dari bawah dia urutan ke-12. Nah, jangan sampai salah ya. Ini banyak yang salah-salah seperti ini. Contoh yang salah. 30 dikurangi 12 ya, karena 12 dari belakang. Oh, berarti nanti Rahmita nomor 18 dari belakang.
Nah, ini salah ya. Salah. Nah, yang betul adalah jangan lupa nanti ditambah satu. Jadi kalau dari belakang atau dari bawah, wajib ditambah satu. Maka posisi Rahmita adalah nomor 19. Nah, sekarang pertanyaannya, di antara Denisa sama Ramita ada berapa orang? Ya, kita urutkan 16, 17, 18, 19. Ini Denisa, ini Ramita. Nah, berarti nanti ada dua orang. Jawabannya adalah yang B. Hati-hati ya, kalau dari belakang, jangan lupa ditambahi satu. Nah, ini baru betul. Begitu. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Ini tentang perbandingan. Ada dua cara. Kita gunakan yang pertama logika. Cara logika berarti kita harus menentukan dia senilai atau berbalik nilai. Kalau senilai itu berarti nanti dikali silang, maaf, dikali silang. Jika soalnya berbalik nilai nanti dikali lurus. Nah, sekarang kita cek 8 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 15 hari. Berapa orang yang harus ditambah? Nah, perhatikan kalimat ini ya. 8 orang, 15 hari. Berapa orang yang harus ditambah untuk menyelesaikan dua kali pekerjaan semula dalam waktu 20 hari. Nah, pekerjaan semula adalah ini, sebuah pekerjaan. Hati-hati ya, ini berarti nanti dipakai tiga variabel sebentar. Nah, kalau pakai tiga variabel, kita langsung saja, nggak usah pakai logika. Cara cepatnya adalah menggunakan rumus OWH. Ternyata ini tiga variabel ya, tiga variabel. Nah, berarti langsung pakai O1 kali W1 per H1 sama dengan O2 kali W2 per H2. O adalah orang atau subjek, kemudian W adalah waktunya, H adalah hasil atau objeknya. Oke, sekarang kita analisa. 8 orang ini berarti O ya, 8 orang, sebuah pekerjaan. Ini berarti hasilnya. Hasilnya satu, sebuah itu satu ya. Waktunya 15. Karena kalimat pertama berarti O1, H1, W1. Berapa orang yang harus ditambah? Berarti pertanyaannya adalah O2 untuk menyelesaikan pekerjaan dua kali pekerjaan semula. Kalau H1-nya satu, berarti H2-nya adalah dua kalinya satu, dua. Dalam waktu 20 hari. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. O1-nya 8, W1-nya 15, H1-nya 1. O2-nya ditanya, W2-nya 20, hasil 2-nya adalah 2. Kita sederhanakan 20 bagi 2, 10. Ya. 8 kali 15, 120 sama dengan O2 kali 10. Berarti O2-nya sama dengan 120 bagi 10. 12 orang. Tapi hati-hati, pertanyaannya adalah berapakah tambahannya? Maka tambahannya butuhnya 12 orang, mula-mula 8, berarti butuhnya 4 orang. Jawabannya yang C. Gitu. Jadi kalau ada tiga variabel, kita langsung gunakan rumus OWH, di mana O adalah orang atau subjek, W-nya waktu, H-nya adalah hasil. Kita lanjut soal nomor 12. Nah, ini sama. Kita pakai tiga variabel ya. Kita uji sekali lagi. Kita coba latihan lagi yang tiga variabel. Terdapat 45 kilo pakan, ya pakan 45 kilo, yang dihabiskan oleh 125 ayam dalam waktu satu hari. Jika ditambah sebanyak 25 ekor ayam, berapakah pakan yang harus ditambah dalam 3 hari? Nah, sekarang kita cek satu persatu mana yang O, mana yang W, mana yang H. Di sini kita cari orang atau subjeknya adalah ayam ini. Dalam waktunya adalah satu hari. Nah, dia ngapain? Dia menghabiskan pakan. Berarti hasilnya adalah 45 kilo. Karena kalimat pertama berarti H1, O1, W1. Jika ditambah, jadi bertambah 25, maka subjek keduanya yang awalnya 125 ditambah 25 menjadi 150 ekor.
Berapakah pakan, berarti H2-nya yang ditanya, jika yang harus ditambah dalam waktu 3 hari. B2-nya adalah 3. Oke, kita masukkan O1 kali W1 per H1 sama dengan O2 kali W2 per H2. O1-nya adalah 125, waktu satunya 1, H1-nya adalah 45 kilo. O2-nya menjadi 150, waktu 2-nya 3, H2-nya yang ditanya. Nah, sekarang cara menyederhanakan ya. Saya bantu cara menyederhanakannya. Ini bisa nih 125 dibagi 25, 5 dibagi 25, ketemulah 6. Nah, sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, kita kali. H2 kali 1 H2, 45. Oh, 45 dengan 5 bisa nih. Sorry, sorry. Nih ya, 5 dengan 45 bisa 9. H2 kali 1 H2, ini kita kalikan. 9 kali 6 kali 3. H2-nya berarti menjadi 9 kali 6, 54 kali 3, 162. 162 kilo. Tapi bukan ini jawabannya, karena pertanyaannya adalah berapa yang harus tambah. Maka butuh tambahan 162 kilo, mula-mula adalah 45 kilo. 117 kilogram. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Jadi kalau ada 3 variabel langsung pakai rumus OWH. Oh, tidak selalu tentang orang ya, yang penting dia subjek. Karena di sini subjeknya ayam, berarti O-nya adalah ayam. Oke, kita lanjut soal yang nomor 13. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita gunakan diagram Venn. Saya gambarkan. Nih, jadi dalam kegiatan pramuka sebanyak 50 siswa, totalnya 50 siswa, membawa tongkat, 60 siswa membawa tali. Jika banyak peserta, jadi totalnya 90 orang, dan tidak ada yang tidak membawa salah satu dari keduanya, artinya tidak ada siswa yang tidak bawa tongkat atau tali. Pertanyaannya, banyak peserta yang membawa tali dan tongkat adalah yang bawa dua-duanya. Oke, kita gambarkan lingkarannya. Jadi misalnya ini tongkat, ini tali. Yang bawa tongkat adalah 50, yang bawa tali adalah 65. Yang tidak bawa keduanya atau yang di luar ini tidak ada, artinya 0. Nah, yang ditanya adalah yang bawa keduanya, yang tengah-tengah ini. Di mana total semuanya adalah 90. Nah, cara gampangnya, jadi yang kiri ditambah kanan, ditambah yang luar, kebetulan yang luar 0, tidak ada, dikurangi yang tengah, hasilnya adalah semuanya 90. Oke, kita jumlah ya. 50 kali tambah 65, 115 tambah 0, 115 dikurangi X sama dengan 90. Nah, kita pindah X-nya ke sana jadinya positif. 90 ke sini jadinya negatif. 115 dikurangi 90. Berarti X-nya sama dengan 25 peserta. Jadi yang membawa keduanya adalah 25 peserta. Jadi caranya begini ya. Yang kiri tambah yang kanan tambah yang luar dikurangi yang tengah hasilnya total semuanya. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya. Nomor 14 kita coba ya. Dalam suatu kelas, 20 siswa menyukai matematika, 15 siswa suka fisika, 5 siswa suka keduanya, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Berapakah total? Berarti yang ditanya total. Kita gambarkan dulu. Dua lingkaran, yang matematika itu 20, yang suka fisika itu 15. Yang suka keduanya 5 orang, yang tidak suka keduanya 3 orang. Yang ditanya yang ini. Ya sudah, yang kiri tambah yang kanan, tambah yang luar, dikurangi yang tengah, sama dengan total semuanya. 20 tambah 15, 35, tambah 3, 38, dikurangi 5, 33. Jadi nilai X-nya adalah 33. Jawabannya adalah yang D. Gitu. Jadi ciri-cirinya, saya ulangi lagi. Untuk soal seperti ini, cara cepatnya, kiri tambah kanan tambah luar, kurangi tengah adalah total semuanya. Begitu. Oke, kita lanjut soal yang nomor 15. Nih, soal yang terakhir untuk hari ini. Nanti sisanya kita lanjut pertemuan selanjutnya.
Perbandingan uang Soim dan Galih adalah 3 banding 5. Jika jumlah uang mereka adalah 720.000, berapakah selisih uang Soim dan Galih? Sekarang kita misalkan, Soim misalnya S dibanding Galih adalah 3 banding 5. Jumlah uang mereka berarti Soim tambah Galih 720.000. Yang ditanya adalah Soim dikurangi Galih atau Galih dikurangi Soim ya. Karena yang besar itu yang Galih, berarti Galih yang dikurangi Soim. Yang ditanya itu menjadi pembilangnya. Galih itu skalanya 5 dikurangi Soim skalanya 3. Per penyebutnya adalah yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah uang mereka, S tambah G. Ya sudah, S-nya 3 ditambah G-nya 5. Dikali uang yang diketahui adalah 720.000 rupiah. 5 kurangi 3, 2. 3 tambah 5, 8. Dikali 720.000. 72 bagi 8, 9. 2 kali 9 ketemulah 180.000 rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, saya ulangi. Jadi cara seperti ini sangat gampang kalau ketemu perbandingan seperti ini. Yang ditanya adalah G min S. Skalanya G adalah 5, dikurangi skalanya S adalah 3. Yang diketahui ternyata jumlahnya 3 tambah 5. Nah, uang yang diketahui adalah 720.000. Berarti dikali 720.000. Maka selisih uang Galih dan Soim adalah 180.000. Oke, begitu. Untuk kali ini saya akhiri sampai nomor 15. Pertemuan selanjutnya kita bahas nomor 16 dan seterusnya.